Halo, selamat siang Mbak Nisa. Siang Mas Ferdi ya? Iya. Jadi ini terkait isu yang beredar, isu COVID-19 ini kan meresahkan, terus kemudian banyak dampak yang merasakan, baik yang kena maupun yang tidak Hmm. kena. Terus yang lagi panas baru-baru ini adalah kebijakan antara lockdown atau tidak lockdown. Dan ternyata muncul kebijakan dari pemerintah untuk PSBB. Nah, mungkin bisa dibedakan Hmm. apa itu bedanya lockdown dengan PSBB, Mbak? Oke. Jadi sebelumnya diterangin dikit dulu ya Mas. Jadi kan sebetulnya kebijakan PSBB ini pembatasan skala panjangnya apa sih? Pembatasan skala besar. Saya ya Mas, takut keliru. Panjangannya pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut PSBB ini itu kan nggak muncul tiba-tiba. Jadi ini yang seringkali masyarakat itu nggak paham. Jadi seolah masyarakat itu memposisikan pemerintah ini reaktif, gitu ya. Sementara sebetulnya PSBB sendiri ini tidak muncul hanya karena masalah COVID ini, gitu. Jadi sebetulnya PSBB sendiri ini sudah ada undang-undangnya di tahun 2018. Jadi kan sebelum COVID nih ya. Hmm. Namanya Undang-Undang 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan wilayah. Oke. Yang memang waktu itu sudah dibuat ketika masa sekitar kalau nggak salah flu burung terakhir itu. Flu Nah, burung atau SARS 2018 ya? itu antara dua itu deh Mas, tapi Hmm. nampaknya flu burung kalau nggak salah, karena waktu itu pemerintah kan juga punya satgas khusus untuk flu burung ya. Hmm. Dan flu burung itu ada beberapa kali. Jadi dari zaman sebelum 2018, zamannya Pak SBY waktu itu sudah pernah ada Hmm. yang fase pertama, terus sempat hilang, terus muncul lagi. Nah sebetulnya eh, atas dasar itulah karena undang-undang ini lahir gitu. Jadi PSBB ini nggak muncul ujuk-ujuk, itu dulu yang mau dijelasin, nggak muncul tiba-tiba hanya karena COVID pemerintah melakukan responnya reaktif, tetapi sebetulnya sudah ada sebelumnya di dalam undang-undang itu. Tapi memang di Undang-Undang 6 tahun 2018 ini yang judulnya Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah ini dia kasih beberapa opsi nih Mas. Ada yang Hmm. namanya karantina wilayah. Oke. Hmm. Okay? Karantina wilayah pun itu macam-macam jenisnya. Ada karantina wilayah total, totalnya pun macam-macam. Ada total yang dalam konteks negara, Hmm. provinsi, kabupaten, dan dia bahkan sampai yang sekecil karantina itu cukup rumah aja gitu. Nah, Hmm. di luar itu ada yang namanya juga opsi namanya PSBB, batasan sosial berskala besar ini. Nah, eh, itu dulu yang dijelasin. Jadi sebetulnya istilah lockdown itu kalau di Indonesia itu sendiri nggak ada. Oke, Hmm. yang ada adalah istilahnya karantina wilayah total. Secara Oke. bahasa ya, Mas. Itu yang Ya. pertama kali itu dulu. Nah, halo. Nah, Halo. ya, oke. Okay. Nah, karena memang undang-undang ini sudah ada, makanya ketika permasalahan COVID ini muncul, Hmm. pemerintah pakai undang-undang ini sebagai dasar. Hmm. Karena kan sudah ada nih. Nah, akhirnya berdasarkan undang-undang itu dengan berbagai pertimbangan, pemerintah memilih yang paling tepat dengan kondisi COVID saat ini adalah PSBB. Kayak gitu sih, Mas. Berarti antara lockdown dan PSBB ini sama saja sebenarnya. Cuma beda istilah, cuma Beda, beda beda, nama. beda, beda. Enggak, beda. Kalau lockdown dan karantina wilayah itu Hmm. sama. Tetapi Oke. kalau lockdown dan PSBB itu beda. Karena di dalam Undang-Undang 6 2018 tentang karantina wilayah ini ada macam-macam nih Mas jenisnya. Nah, salah Hmm. satunya adalah PSBB kayak gitu. Oh, berarti itu istilahnya sebagian dari karantina wilayah. Istilah tahapannya PSBB Ya, dulu ya sebelum karantina wilayah gitu ya. nggak bisa dibilang tahapan juga sih.
karena nggak harus suatu proses karantina wilayah harus melalui PSBB dulu, nggak. Jadi itu bukan tahapan, tapi dalam undang-undang itu disebutkan karantina wilayah itu ada macam-macam jenisnya, yang salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar, yang itu akhirnya pemerintah tetapkan dan ambil keputusan sementara saat ini yang ditetapkan dan digunakan adalah itu. Oke, tapi kan ini isu COVID kan sekarang sudah merebak di berbagai wilayah di Indonesia ya. Terus sedangkan PSBB ini baru diketok Palu itu kalau nggak salah kemarin itu di DKI atas usulan Anies kepada Menteri gitu. Nah, kenapa pemerintah nggak melockdown saja malah memilih PSBB yang mana PSBB cuma di DKI padahal yang kena nggak cuma DKI gitu. Oke, jadi kenapa kok yang dipilih adalah opsi PSBB bukan lockdown gitu ya, Mas? Karena ketika sesuatu jadi PSBB ataupun karantina wilayah dan berbagai jenis ini kan pengambil keputusannya memang pemerintah pusat. Jadi daerah tuh nggak bisa ngambil sendiri-sendiri sesuai amanat undang-undangnya. Kenapa? Dan karena implikasinya besar, nggak hanya sebatas daerah ini kita tutup nih, orang nggak boleh masuk, kan nggak hanya sebatas itu, tapi perlu dipikirkan juga ketika daerah itu ditutup, otomatis orang yang ada di dalam daerah itu tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya kan. Yang dalam hal ini orang masih harus kerja, satu. Terus yang kedua, orang masih perlu makan, Mas. Sehingga dia harus mencari makan kan. Nah, kalau misalkan ditutup saklek, seperti karantina wilayah total atau yang orang juga kena lockdown ini, implikasinya adalah sama sekali tidak boleh ada orang wirawiri kayak gitu. Nah, itulah penyebabnya, makanya kenapa PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pertimbangan bahwa memang sih PSBB di Indonesia ini udah semua daerah, ya betul, tapi kan memang epidemik atau sumber yang paling besar case-nya itu memang di Jakarta. Kalau semua ditutup, perlu dipertimbangkan juga apakah jumlah rumah sakit di daerah itu sudah cukup, satu. Jumlah pangan mungkin cukup ya Mas, karena kan memang harus diakui pertanian kita itu banyaknya di luar Jabodetabek, Jakarta kan, karena memang lahan di Jakarta kota kan tidak ada. Tapi jadi mungkin orang daerah bisa bilang, oh ya kalau pangan kita cukup kok karena kita pertanian ini itu, ya itu tidak ada salahnya juga argumentasi mereka. Tapi kan perlu dipikirkan juga bahwa ketika suatu daerah itu tetapkan PSBB, itu tidak hanya manusia itu tidak hanya butuh makan gitu, tapi dia juga butuh hal-hal lain seperti misalkan obat-obatan, ya kan, terus rumah sakit. Berarti kan kalau rumah sakit yang perlu dipikirkan selain obat-obatnya, berarti fasilitasnya ada nggak gitu. Karena kan ruang isolasi itu tidak banyak ya di rumah sakit gitu. Paling kalau di daerah ya mungkin hanya RSUD-nya aja yang punya atau 1-2 rumah sakit swastanya yang bagus gitu. Tapi kan di luar itu rumah sakit kecil nggak punya. Nah itu kan perlu dipikirkan. Terus yang ketiga, apakah SDM-nya sendiri, tenaga kesehatannya. Karena kan untuk menangani orang COVID itu kuncinya satu, harus disiplin. Dan harus disiplinnya itu saklek gitu dengan protokoler untuk pengamanan, baik pengamanan pasien sendiri maupun pengamanan si tenaga medisnya. Apakah di daerah itu SDM yang memiliki knowledge dan skill kedisiplinan untuk menangani COVID sudah ada, kan itu tidak menyebar merata ya, seperti itu sih Mas. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu ditetapkanlah bertahap PSBB-nya. Ketika memang dinilai sudah cukup urgent untuk dilakukan PSBB dan daerahnya sudah siap, itu 2 kunci utamanya. 1 memang dinilai urgent, 2 adalah pemerintah daerahnya siap menjamin bahwa selama tahap PSBB dilakukan, makanan, fasilitas kesehatan, keamanan orang yang di dalam wilayah itu, pemerintah daerahnya bertanggung jawab gitu. Nah itu baru bisa ditetapkan PSBB, kayak gitu sih Mas. Oke. Terus gini, kan kemarin juga sempat ada isu, bukan ada isu sih, ada pemberitaan yang bupati atau pejabat di Papua gitu ya, karena sudah ada case, mereka mencoba menutup itu tanpa seizin pemerintah karena dianggap terlalu lama kan. Nah, sebenarnya mekanisme untuk bisa menetapkan suatu wilayah itu bisa PSBB itu gimana?
Oke. Kalau sesuai amanat undang-undangnya dan juga setelah itu kan undang-undang diturunkan menjadi sebuah PP Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Jadi dia adalah turunan teknis dari undang-undang itu tentang mekanismenya. Tahapannya adalah pemerintah bisa dua arah Mas. Satu, pemerintah daerahnya sendiri mengajukan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Ya nanti Menteri Kesehatan ini akan berkoordinasi dengan Satgas, Kepala BNPB ya, Kepala BNPB di situ, terus ada Kementerian Pertanian, Kementerian Ekonomi gitu kan, untuk memastikan suplai pangan dan lain-lainnya di situ terjamin, baru dari situ ditetapkan layak atau enggak. Atau arah kedua adalah dari gugus tugasnya juga bisa juga menilai atau mengusulkan suatu daerah, oh misalkan daerah ini dinilai urgent untuk dilakukan PSBB, karena lagi-lagi Mas, sesuai Undang-Undang 6 tahun 2018 ini ada dua kriteria utama suatu daerah itu dinilai urgent untuk dilakukan PSBB. Yang pertama adalah memang tingkat penyebarannya drastis dengan tingkat kematian yang juga relatif cukup tinggi atau bertambah terus gitu dari hari ke hari. Lalu yang kedua adalah epidemiologis penyebarannya itu semakin complicated ya. Epidemiologis itu bagaimana ya kayak runtutan misalkan siapa ditularkan siapa, menularkan siapa. Itu semakin ruwet lah. Ketika kondisi itu sudah terjadi, maka track record trackingnya kan akan semakin sulit ya. Jadi langkah-langkah pencegahan juga akan lebih sulit. Oleh karena itu PSBB perlu dilakukan. Dua hal itu dulu yang paling mendasar suatu daerah itu dinilai cukup urgent gitu untuk ditetapkan PSBB. Yang tadi mekanismenya lagi-lagi bisa dua arah Mas. Satu, memang kepala daerahnya mengajukan ke Menkes, yang dia nanti Menkes bekerja sama dan berkoordinasi dengan Satgas, atau dari Satgas mengusulkan ke kepala daerahnya. Kayaknya daerahmu ini udah rawan nih gitu, sudah urgent nih. Gimana kalau kita PSBB? Seperti itu. Terus sebenarnya kalau misalkan suatu daerah itu menerapkan PSBB, implikasinya untuk baik dari pihak pemerintah maupun masyarakatnya itu gimana sih? Nah, implikasinya Mas, ketika suatu daerah di PSBB itu kan otomatis mobilitas orang maupun barang itu dan kegiatannya jadi terbatas ya, namanya juga berbatas. Karena misalkan kayak sekarang di DKI memang kan belum jalan, tapi ketika itu sudah diberlakukan yang rencananya per hari Jumat itu sudah mulai diberlakukan, otomatis ketika orang Jakarta, otomatis kegiatan-kegiatan yang tidak dinilai urgent dalam amanat undang-undangnya itu harus off. Yang tidak urgent di situ adalah kegiatan sekolah, semua pendidikan, semua tidak boleh masuk sama sekali. Lalu yang kedua adalah kegiatan masyarakat dan keagamaan. Jadi sudah tidak boleh lagi tuh masjid sholat berjamaah di masjid itu sudah tidak boleh. Termasuk nanti ini kita kan mau Ramadan ya Mas. Jadi kan kadang suka ada pengajian, kan, lalu juga misalkan ada yang meninggal, terus yasinan gitu, tahlilan, lalu juga mungkin takbiran gitu kan, mana menjelang Ramadan itu sudah tidak boleh dilakukan. Termasuk misalkan kalau di Jogja ada acara gerbekan ya menjelang Maulid atau apa, itu otomatis kegiatan budaya semacam itu tidak boleh gitu. Dan itu implikasi pertamanya yang secara hukumnya, dan implikasinya lain secara hukumnya karena sudah diatur dan ditetapkan, otomatis tidak lagi sifatnya himbauan Mas. Kan selama ini sebenarnya ada orang juga yang berbilang sebenarnya kan social distancing ini sudah mulai dari kemarin-kemarin, so what's the difference gitu kan. Sebenarnya yang membedakan juga adalah salah satunya adalah dasar hukumnya, karena selama ini sifatnya himbauan, sehingga kalau misalkan mungkin juga Mas Ferdi juga lihat viral-viral gitu, ada yang nekat gitu ya, tetap ngelakuin pernikahan gitu, atau sunatan anaknya gitu, ngundang tonggo-tonggonya gitu. Itu kan Pak Babinsa atau Polres sekitar itu hanya sifatnya menghimbau untuk membubarkan gitu. Yang selama ini sih ya orang akan bubar gitu, walaupun ya pakai berantem atau apa gitu. Tapi kan tidak ada dasar nih polisi melakukan pembubaran secara dasar hukum. Nah, tapi kalau dengan adanya sudah ditetapkan PSBB ini, otomatis
polisi punya tools untuk tanda kutip yang memaksa seperti itu sih Mas. Itu Terus salah satunya. Nah, kalau misalkan sampai ada, itu kan berarti bukan lagi himbauan ya, kayak seperti social distancing, tapi udah menjadi sebuah, ada dasar hukumnya kan kalau seperti itu. betul. Nah, terus yang bisa dilakukan masyarakat apa kalau gitu? Misalkan mau kerja terus ada apa aturan bahwa tidak boleh kumpul-kumpul, terus orang mau ngibadah misalkan ya, kalau misalkan orang yang suka ibadah pengajian itu nggak boleh, terus bagaimana? Ya memang, ya memang sih sebenarnya mungkin ya kalau untuk orang-orang yang memang sudah sistem work from home-nya sudah jalan, sebenarnya tidak akan terlalu banyak berbeda Mas sebenarnya ya. Tapi kan sebenarnya di Jakarta sendiri tidak semua perusahaan selama ini melakukan itu. Masih banyak perusahaan yang tetap masuk yang sebetulnya secara efektivitas organisasinya fungsinya juga udah nggak jalan-jalan banget gitu loh. Kayak misalkan beberapa travel agent masih masuk gitu atau hotel yang udah sepi dia masih masuk, yang sebenarnya buat karyawan sendiri itu beresiko dulu, tapi dengan ada dasar ini kan dia jadi diatur tuh. Jadi sebenarnya untuk beberapa kelompok pekerja ya, ini konteksnya kelompok pekerja di Jakarta itu juga cukup melegakan gitu, karena hak dia sebagai tenaga kerja ya dia juga lebih terjamin kan gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan selama proses itu ya kurang lebihnya sama Mas, stay di rumah. Kalau mau belajar ya silahkan melakukan online seperti Zoom ini tetap berlaku kayak gitu, nggak ada isu, nggak ada masalah. Terus kayak pengajian online itu juga sekarang sudah mulai cukup banyak ya muncul gitu, kayak Pak Kurai Shihab itu kan juga dengan beliau punya aplikasi, saya lupa namanya, cuman dia memberikan ceramah-ceramah rohani itu secara berkala melalui online juga sudah berjalan sebetulnya. Itu akan keep going on running sih Mas. Tapi kan gini ya, Nisa kan dulu ambilnya psikologi organisasi, ya kan. Nah, kalau misalkan dari pandangan psikologi organisasi melihat work from home ini seperti apa? Karena kan kadang bahkan di Jogja itu sudah mulai ada hotline untuk keluhan-keluhan bagi orang-orang yang kena depresi, bukan depresi juga sih, maksudnya tekanannya itu lebih berat ketika kita di rumah. Nah, itu dari psikologi organisasinya gimana? Ya sebenarnya sih tidak semua penyakit itu tidak ada yang ingin menginginkan COVID itu ada di semua negara. Tentu itu dulu yang pertama harus dipahami. Jadi memang apakah COVID membawa keuntungan? Ya kalau kita berusaha kusnudon pasti ada Mas. Tapi pada dasarnya ini kan penyakit ya, nggak ada yang mau gitu kena COVID negara manapun. Sehingga secara organisasi tentu sifatnya lebih destruktif, lebih pasti merugikan gitu dampaknya. Karena kan otomatis ya kayak misalkan dia sales penjualan, otomatis penjualan akan menurun kayak gitu kan. Terus yang kedua secara organisasi dia mengkontrol anak buahnya juga lebih sulit gitu. Nah, jadi sebenarnya pasti akan membawa efek negatif. Tapi efek positifnya sendiri dengan adanya aturan ini sebetulnya dari sisi karyawan, itu yang tadi itu saya bilangin, mereka yang tadinya sebenarnya sudah berteriak-teriak dalam hati kecilnya, saya pingin libur loh, saya pingin work from home kayak orang-orang di lain gitu. Tapi kan perusahaannya nggak boleh nih. Nah, tapi dengan adanya ini, ya dia punya opsi itu, dia bisa di rumah kayak gitu. Tapi ya memang sekali lagi namanya kebijakan ini tentu akan merugikan ya Mas. Maksudnya lagi-lagi karena dia sifatnya gangguan atau penyakit ya atau wabah gitu, jadi otomatis pasti nggak ada yang pingin, sehingga secara ekonominya ya pasti akan mau ada PSBB, mau ada lockdown apapun ya pasti dampak ekonomi akan ada gitu dan merugikan. Tapi memang opsi PSBB ini dipilih adalah supaya kegiatan ekonominya nggak mati-mati banget Mas, satu itu. Terus yang kedua keterjaminan suplai makanan juga masih ada, karena ketika lockdown itu sama sekali kan nggak bisa masuk. Nah terus juga di samping itu Presiden juga sudah mulai memikirkan tuh Mas, makanya kalau kita baca lagi ketika Presiden teken PP 21 2020 tentang PSBB ini yang sebagai turunan Undang-Undang 6 tahun 2018, itu kan dia juga teken Perpu nomor 1 tahun 2020. Jadi
ada aturan lain gitu. Nah, sebenarnya Perpu ini apa? Nah, Perpu ini adalah keputusan Presiden untuk menetapkan kebijakan-kebijakan fiskal, anggaran untuk ibaratnya memberikan keringanan kepada masyarakat. Bentuknya apa? Bentuknya salah satunya adalah penangguhan kredit. Memang sih penangguhan kredit lagi-lagi banknya tetap masih bank pemerintah gitu. Ya, ada BCA juga, BCA mau join dalam program ini, tapi kan sekali lagi ya setidaknya itu ada usaha dari pemerintah, itu masyarakat harus juga bisa menghargai, karena kan lagi-lagi kalau swasta ya intervensi pemerintah kan sifatnya hanya himbauan gitu Mas, mau enggaknya kan tergantung owner bank itu masing-masing. Itu salah satu implikasi dari Perpu. Terus yang kedua adalah implikasi dari Perpu, pemerintah jadi bisa mencairkan anggaran secara cepat dan melakukan realokasi anggaran di semua kementerian, dan saat ini juga Bu Sri Mulyani lagi mendorong tanda kutip agar Pemda-Pemda, gubernur juga mau melakukan realokasi dari anggaran belanjanya dia nih, supaya untuk bentuk bansos. Mungkin juga udah dengar kan bansos ini nanti pemerintah selama ini sudah jalan sebetulnya, ada PKH, ada kartu sembako, ada BPJS, tapi yang dalam bentuk pangan itu kan adalah PKH dan sembako yang sudah jalan. Nah, nantinya dengan adanya PSBB, adanya Perpu ini, cakupannya akan diperluas nih Mas. Jadi yang dapat tidak hanya orang-orang yang itu kan mereka datanya dari data Kemensos ya, orang-orang yang termasuk golongan sangat miskin gitu, tapi orang-orang yang miskin dan menengah cenderung akan miskin gitu dengan adanya dampak COVID ini akan dapat juga kayak gitu sih Mas. Nah, salah satu skema baru yang ditawarkan juga dari Perpu ini yang Mas juga bisa ikuti di media itu adalah subsidi listrik. Jadi untuk yang saya nggak hafal detail tapi 900 volt kalau nggak salah ya, itu 450. ada 450 free. Free 950%. 500%. Tapi yang ada kodenya, 50%. Kode apa itu saya lupa juga. Betul, karena memang sekali lagi ya kita tetap bikin scale of priority ya kayak gitu. Cuman artinya dengan adanya Perpu ini, Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani bisa cepat nih melakukan realokasi anggaran gitu. Nah, itu yang akan dilakukan untuk sebenarnya tadi menjawab pertanyaan Mas Ferdi untuk meminimalisir impact dari kebijakan PSBB di suatu wilayah. Karena kan selagi-lagi nih Mas, kayak di Jakarta nih, saya kebetulan masih ngantor ya, jadi maksudnya setiap hari lewat jalanan gitu ya, bisa lihat itu banyak sekali driver-driver ojek online itu nganggur. Nganggur ya nongkrong, bener-bener nganggur ya, karena memang tidak ada orderan. Satu, karena memang kantor libur, efek kan. Terus yang kedua adalah beberapa orang juga ada perilaku konsumsi yang berubah gitu, yang tadinya mungkin karena dia ngantor, dia GoFood nih setiap malam buat anak istrinya atau at least buat dia sendiri di kosan. Ini sekarang orang-orang malah jadi masak sendiri ya, which is itu good secara pencegahan COVID ya kan, lebih terjamin kesehatannya, higienitasnya, tapi di satu sisi juga ya buat driver ojek online ini mereka nggak ada income. Nah, nantinya dengan dengan adanya Perpu ini dan kebijakan baru pemerintah, mereka akan masuk ke kelompok yang tadi itu Mas, tidak tergolong miskin karena sebenarnya masih ada income, tetapi resiko jadi miskinnya gede gitu dengan adanya impact COVID ini, sehingga mereka akan masuk di penerima bansos. Rata-rata kalau nggak salah beda-beda sih, memang jenis-jenis bansos ini beda-beda berdasarkan kriteria miskinnya dia dapat berapa, tapi kurang lebih sekitar 600.000 Mas per orang untuk sekitar 3 bulan sementara ini. Lalu ada skema baru juga yang namanya kartu prakerja. Jadi kartu prakerja ini adalah jenis bantuannya itu ada dua. Bantuannya dalam bentuk pelatihan, jadi dia dibiayain pelatihan selama masa COVID ini, sementara sih 3 bulan ya ditetapinnya. Yang kedua, selama pelatihan dia dikasih uang saku. Jadi dia dapat duit plus dapat pelatihan, tapi lagi-lagi pelatihan pun karena memang lembaga pelatihan juga takut ya Mas untuk ketemu langsung, jadi sejauh ini online memang. Tapi ya setidaknya dengan ada ini orang itu bisa ngisi waktu kan.
Hmm. Itu, terus yang kedua dia dapat pemasukan. Nah ini siapa yang dapat kartu prakerja? Yang dapat kartu prakerja adalah orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang sudah kerja terus kena PHK. Atau orang-orang yang sebenarnya sudah kerja tapi unpaid leave, atau ya dia tidak kehilangan pekerjaannya gitu ya, dia tidak dipecat, tapi perusahaan dia tempat kerja itu nggak dapat pemasukan sehingga nggak bisa gaji dia. Contohnya misalkan kayak hotel. Di Bali ini banyak sekali hotel. Apakah misalkan saya waitress nih mas, saya waitress di sebuah hotel atau bellboy di sebuah hotel di Bali, terus dengan COVID ini kan tamu nggak ada nih, otomatis si ownernya akan bilang udahlah daripada ngumpul nggak jelas juga, pulang aja, nggak usah masuk, hotel saya tutup gitu. Nah apakah itu kan tidak sama dengan saya kehilangan pekerjaan saya sebagai waitress kan? Enggak gitu, waitressnya tetap, tapi ya memang pihak hotelnya tidak mampu gaji saya karena income-nya tidak ada. Nah, orang-orang yang seperti ini juga adalah orang-orang yang bisa masuk dalam skema program kartu prakerja. Jadi dia dapat pemasukan selama 3 bulan ini, plus juga pelatihan untuk ya 3 bulan ini selama menunggu kondisi COVID-nya mulai stabil. Terus ada juga kelompok-kelompok UMKM kayak misalkan mungkin di Beringharjo gitu mas, kan dengan kondisi ini kan mereka nggak bisa jualan nih mas, ya oke lah 1-2 mungkin bisa jualan online gitu, tapi kan nggak semua. Nah ini juga skema kartu prakerja juga dilakukan. Kartu prakerja sendiri nantinya skemanya memang ada yang digital, ada yang database-nya dari Disnaker nih mas, jadi sehingga orang-orang yang ya tanda kutip orang-orang yang penjual-penjual yang tua gitu, yang agak-agak gaptek secara teknologi, jadi kalau mereka terdaftar di Disnaker atau Kementerian Koperasi dan UMKM, baik yang didaftarkan dari Pemda maupun dari pusat, itu dia akan masuk skema ini dan akan divalidasi untuk dapat bantuan-bantuan itu. Kurang lebih kayak gitu sih mas gambarannya. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir, ini akan berlangsung berapa lama PSBB ini? Dan apakah ada perkembangan lagi itu maksudnya? Daerah-daerah yang lain mungkin? Oke, balik lagi ke tadi itu, penetapan suatu daerah layak ditetapkan PSBB kan 2 hal tuh mas. 1 dinilai urgent, 2 Pemdanya siap berkomitmen selama proses PSBB itu dia menjamin, ya kan? Nah, balik lagi, kapan suatu daerah ini, misalkan DKI ini sudah tetap PSBB berapa lama? Apakah 3 bulan, apakah 2 minggu, atau sebulan, atau berapa? Itu balik lagi ke kriteria urgent tadi itu, yang 2 hal. Ketika memang di daerah itu sudah terjadi penurunan drastis jumlah pasien, 1, terus yang kedua, jumlah kematian sudah tidak nambah lagi, nah itu baru bisa dihapus, ya bukan dihapus ya, mungkin dipertimbangkan untuk PSBB-nya dicabut, kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kalau 2 hal itu belum ya, patokan waktu nggak bisa kita pakai, tapi patokan kondisi di daerah itu yang menjadi patokan sesuatu daerah itu PSBB-nya dicabut atau enggak, kayak gitu sih mas. Tapi kan anggaran pemerintah juga terbatas ya, ketika ada PSBB kan ada komponen-komponen yang pemerintah harus bertanggung jawab. Anggarannya berapa lama? Betul. Sementara ini sih memang 3 bulan mas, anggarannya masih 3 bulan. Kecilin mau. 3 bulan, memang masih 3 bulan, tapi memang pemerintah sendiri sedang melakukan realokasi anggaran. Karena kan anggaran-anggaran kementerian itu sebenarnya setiap bulannya sudah ditetapkan ada kan. Nah itu yang akan dialokasikan untuk bantuan-bantuan ini. Ya semoga aja sih 3 bulan udah selesai gitu. Siapa juga yang mau lama kan ya mas. Cuman ya amit-amit gitu ya, amit-amit lebih dari 3 bulan COVID belum hilang gitu katakanlah. Let's say ya anggaran-anggaran itu yang akan digunakan. Oke. Mungkin yang terakhir closing statement dari Mbak Nisa terkait untuk pesan kepada masyarakat dan khususnya teman-teman mahasiswa yang masih suka nongkrong itu. Ya gini, intinya adalah menurut saya COVID ini bukan hanya permasalahan kesehatan aja mas. Yang perlu dipahami oleh semua orang adalah COVID ini permasalahan pada berbagai aspek. Memang awalnya memang aspek kesehatan permasalahannya, tapi kan sekarang aspek kesehatan ini sudah mempengaruhi ke berbagai hal. Ke ekonomi iya, ya kan? Ke teknologi iya, perilaku iya, sosial budaya juga iya, sehingga ya tolonglah empati dari orang-orang ini bisa dibangun. Bahwasanya anak muda mungkin bisa bilang ini, gue kan masih muda, imun gue bagus gitu ya. Yang kena mah yang tua-tua, biarin aja.
apakah dia tidak punya hati gitu, berpikiran bahwa pertama itu bisa terjadi ke orang tua dia sendiri gitu, tidak hanya orang tua orang lain ya gitu, orang-orang tua yang dia tidak kenal atau apapun, bisa juga terkena ke orang tua dia sendiri. Terus yang kedua adalah kalau dilihat memang sih trennya memang banyak menyerang orang di atas 60 tahun atau 50 tahun, semakin tua semakin resiko semakin tinggi. Tapi anak muda juga banyak yang kena, bahkan ada juga bayi yang kena gitu. Yang artinya sebetulnya variabel usia itu pengaruhnya tidak mutlak gitu, nggak kayak oke, lo di bawah 50 tahun lo pasti nggak akan kena COVID, nggak kayak gitu. Tapi variabel utamanya adalah tingkat imunmu. Masa kamu yakin selama 3 bulan ini imunmu sama sekali nggak drop? Itu kan sangat sangat selfish dan sombong menurut saya. Artinya kan ada aja ya pasti suatu saat orang capek, kurang tidur, kena angin masuk angin, ya hal sepele seperti itu bisa terjadi dan kamu juga bisa beresiko untuk jadi korban COVID selanjutnya. So, kalau bisa dijaga imunmu agar bisa tetap terjaga, ya kenapa enggak sih dilakukan? Ya jaganya gimana? Jaganya satu, jangan dia nongkrongnya dilakukan, nongkrongnya ditahan dulu. Kalau mau nongkrong, kalau seneng ngopi, sebenarnya ngopi bikin sendiri di rumah juga seru kok. Makanya kan ada dalgona coffee ya yang lagi ngehits tuh. Itu kan juga bisa kamu bikin sendiri di rumah. Nggak harus kok kamu nongkrong di Starbucks, merokok, ngudut, nongkrong di rumah juga bisa. Atau kalau misalkan kamu nongkrongnya ya harus ngobrol sama temen, ganti deh. Bisa kan, misalkan kamu bikin kopi di rumah, kayak gini nih saya sama Mas Ferdi gitu ya, kita bikin Zoom, Mas Ferdi ngopi di sana, ngudut di sana, saya ngopi di sini, ngudut di sini, misalkan kayak gitu, itu kan juga sama aja nongkrong. Jadi sebenarnya bisa kok hasrat-hasrat ngobrol dan nongkrong anak muda itu masih bisa dilakukan, masih bisa kok. Jadi pesan saya sih ya itu sih, cobalah untuk saat ini adalah momen tepat untuk anak muda. Anak muda kan suka cari jati diri ya. Saya ini siapa sih? Saya itu mau jadi apa sih deh? Nah ini saat semua anak muda untuk mulai membentuk jati diri kamu. Karena sebenarnya kalau saya pribadi, jati diri itu tidak dicari mas, tapi di-create. Gitu sih. Jadi kalau lo lagi mau create, ini momentum yang tepat gitu buat teman-teman. Setidaknya lo pengen jadi seorang yang berguna, lo pengen jadi hero, lo pengen jadi orang penting, mau jadi apa, udahlah nggak usah jauh-jauh dulu ke sana. Paling simpel adalah satu, itu tadi, lakukan kontrol terhadap dirimu sendiri, bertanggung jawablah untuk dirimu sendiri. Karena bisa jadi kamu nggak sakit saat ini, iya, bisa jadi kamu nggak sakit saat ini, tapi kamu care untuk orang lain yang nggak sengaja ketemu kamu pas lagi on the way gitu, mau ke kafe, on the way kamu bersin, muncrat, kena gitu kan. Nah, itu kan jadi orangnya sakit, kamunya enggak, kamu ngekek-ngekek gitu. Tapi kan itu bisa terjadi kalau mau nggak misalkan itu terjadi ke bapak ibu kamu gitu kan, atau siapapun lah orang terdekat kamu, itu kan juga nggak mau terjadi seperti itu kan. Jadi ya kalau anak muda lagi cari jati diri, menurut saya momentum COVID-19 ini adalah momentum tepat untuk kamu create jati diri kamu, karena jati diri itu nggak dicari tapi di-create. Itu sih mas paling. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mbak. Iya, sama-sama Mas Fred. Mas Fred atau Mas Ferdi nih? Bebas sama aja. Iya.